Nama saya Dewi. Usia saya 35 tahun, dan jika ada satu hal yang bisa saya banggakan dari hidup saya selama ini, itu adalah karier saya. Saya bekerja di sebuah perusahaan pemasaran digital ternama di Jakarta. Dari pagi hingga malam, saya berlarian di antara rapat, presentasi klien, dan pengembangan strategi kampanye. Semua orang menganggap saya wanita sukses, dan ya, saya memang sukses dalam banyak hal. Saya punya apartemen mewah di daerah elit, mobil impian yang sering menjadi bahan obrolan teman-teman, dan tabungan yang cukup untuk membuat saya tak perlu khawatir soal uang sampai beberapa tahun ke depan. Tapi ada satu hal yang selalu luput dari kesuksesan saya, cinta. Saya bukan wanita yang buruk rupa atau sulit diajak bicara. Justru sebaliknya, banyak orang bilang saya menarik, baik secara fisik maupun kepribadian. Namun, entah bagaimana, setiap hubungan yang saya jalani selalu berakhir dengan cara yang sama, menyakitkan. Mungkin karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, atau mungkin karena saya terlalu keras kepala untuk berkompromi. Yang jelas, dua hubungan serius saya di masa lalu berakhir tanpa hasil. Hubungan pertama saya dengan Anto, seorang rekan kerja di perusahaan sebelumnya, kandas karena saya lebih memilih fokus pada karier dibandingkan menjalin komitmen serius dengannya. Sedangkan hubungan kedua dengan Raka, seorang pengusaha muda yang tampan dan cerdas, berantakan karena tekanan sosial. Keluarga saya tidak merestui hubungan kami hanya karena latar belakang keluarga kami yang sangat berbeda. Selama bertahun-tahun, saya mencoba meyakinkan diri bahwa saya tidak butuh cinta untuk bahagia. Toh, saya punya segalanya, pekerjaan yang stabil, rumah yang nyaman, dan sahabat seperti Rani yang selalu mendukung saya di setiap langkah. Tapi, di tengah malam-malam kesendirian, ketika saya duduk sendirian di balkon apartemen sambil menatap lampu-lampu kota yang gemerlap, saya tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa diisi oleh materi, karier, atau persahabatan. Cinta. Kadang-kadang, saya menangis diam-diam saat mengingat masa lalu. Terutama kenangan tentang Anto. Ia adalah pria pertama yang benar-benar membuat saya merasa dicintai. Ia sabar, pengertian, dan selalu mendukung mimpi-mimpi saya. Namun, saat karier saya mulai menanjak, saya mulai menjauh darinya. Saya pikir, apa gunanya pacaran kalau ujung-ujungnya cuma bikin saya kehilangan waktu untuk bekerja? Akhirnya, ia meninggalkan saya. Dan meskipun saya berpura-pura baik-baik saja di depan orang lain, dalam hati saya tahu bahwa saya telah membuat kesalahan besar. Setelah semua itu, saya mencoba menjalani hidup tanpa terlalu memikirkan cinta. Saya mengisi hari-hari saya dengan pekerjaan dan hobi. Kadang-kadang, saya ikut acara kencan buta yang diselenggarakan oleh teman-teman kantor, tapi semuanya berakhir sia-sia. Entah karena saya terlalu sibuk, atau mungkin karena saya belum siap membuka hati lagi. Sampai akhirnya, saya memutuskan untuk berhenti mencari. Jika cinta datang, biarlah ia datang dengan sendirinya. Tapi jika tidak, saya sudah cukup puas dengan apa yang saya miliki. Namun, siapa sangka bahwa cinta akan datang dari tempat yang paling tidak terduga. Hari itu, seperti biasa, saya sibuk dengan rutinitas kantor. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30 malam, tapi saya masih duduk di depan laptop, memeriksa laporan kampanye yang harus selesai hari itu juga. Saya tahu ini tidak sehat, bekerja sampai larut malam, jarang berolahraga, dan hanya makan makanan cepat saji. Tapi inilah hidup saya. Ketika semua orang pulang ke rumah untuk berkumpul dengan keluarga atau pasangan mereka, saya lebih suka tinggal di kantor, menyelesaikan pekerjaan. Setidaknya, dengan bekerja, saya merasa memiliki tujuan. Saat itulah sebuah notifikasi masuk ke ponsel saya. Rani mengirim pesan. "Makan malam nggak? Aku bawain nasi goreng buatan sendiri." Saya tersenyum membaca pesannya. Rani selalu tahu kapan saya butuh dukungan moral. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar paham bagaimana rasanya menjalani hidup tanpa cinta. Meskipun dia sudah menikah, dia tetap menjadi sahabat terbaik saya. Nggak usah repot-repot. Mungkin nanti aku pesan ojek online aja, balas saya singkat. Beberapa menit kemudian, saya memesan makan malam melalui aplikasi ojek online. Saat memesan, saya sempat melihat profil pengemudi yang ditugaskan. Namanya Dimas.
Usianya 23 tahun, jauh lebih muda dari saya. Di profilnya ada foto dirinya yang tampak ramah dengan senyum lebar. Saya tak terlalu memperhatikan detailnya. Bagi saya, dia hanyalah salah satu dari ratusan pengemudi ojek online yang sering saya temui setiap hari. Setengah jam kemudian, pesanan saya tiba. Saat pintu ruang meeting terbuka, saya mendongak dan melihat seorang pemuda berdiri di sana, membawa tas makanan. "Pesanan Ibu Dewi?" tanyanya sopan. Saya mengangguk dan mengulurkan tangan untuk mengambil pesanan. Namun, alih-alih langsung pergi, dia malah bertanya, "Ibu kerja sampai malam begini, pasti capek ya?" Saya tertegun sejenak. Pertanyaannya begitu sederhana, tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat saya merasa nyaman. "Ya, pekerjaan memang begitu. Kadang-kadang harus lembur," jawab saya pelan. "Kalau boleh kasih saran, jangan terlalu keras sama diri sendiri, Bu. Kesehatan itu lebih penting daripada pekerjaan," katanya sambil tersenyum. Ada kelembutan dalam tatapannya yang membuat saya merasa aneh. Bukan karena apa yang dia katakan, tapi karena cara dia mengatakannya, begitu tulus, tanpa pretensi. Kami berbincang sebentar sebelum dia akhirnya pamit pergi. Setelah pintu tertutup, saya duduk kembali di kursi saya, memandangi kotak makanan yang baru saja dia antarkan. Entah kenapa, percakapan singkat itu meninggalkan kesan mendalam dalam pikiran saya. Selama ini, hampir semua orang yang saya temui hanya peduli pada pekerjaan saya, betapa suksesnya saya, betapa hebat karier saya. Tapi Dimas, dia melihat saya sebagai seorang manusia, bukan sekadar wanita karier yang sukses. Beberapa hari kemudian, saya kembali memesan makanan melalui aplikasi yang sama. Kali ini, secara kebetulan, pengemudi yang datang adalah Dimas lagi. Kami kembali, berbincang. Kali ini lebih lama. Dia menceritakan tentang dirinya, bahwa dia sebenarnya seorang mahasiswa semester akhir jurusan sastra di salah satu universitas negeri. Dia bekerja sebagai pengemudi ojek online untuk membantu keluarganya yang sedang mengalami kesulitan finansial. "Saya ingin membantu orang tua saya, Bu. Jadi, meskipun kadang-kadang lelah, saya tetap semangat," katanya dengan nada optimis. Saya mendengarkannya dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat saya merasa iri. Dia begitu yakin dengan tujuannya, begitu bahagia meskipun hidupnya tidak mudah. Sementara saya, meskipun punya segalanya, seringkali merasa kosong. Percakapan-percakapan ringan seperti itu terus berlanjut setiap kali kami bertemu. Kadang-kadang saya bahkan memesan makanan hanya untuk bisa berbicara dengannya. Awalnya, saya merasa aneh dengan diri sendiri. Kenapa saya begitu tertarik pada seorang pemuda yang jelas-jelas jauh lebih muda dari saya? Apakah ini hanya rasa penasaran belaka? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam? Namun, semakin sering kami bertemu, semakin saya menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Dimas. Dia tidak seperti pria-pria lain yang pernah saya temui. Dia tidak terintimidasi oleh kesuksesan saya, tidak mencoba memanfaatkan status sosial saya, dan yang paling penting, dia tidak mencoba mengubah saya menjadi orang lain. Dia menerima saya apa adanya, termasuk semua ketidaksempurnaan saya. Tapi di sisi lain, saya juga sadar bahwa hubungan kami pasti akan menuai banyak penilaian negatif dari orang-orang di sekitar saya. Bagaimana mungkin seorang wanita karier berusia 35 tahun bisa menjalin hubungan dengan pengemudi ojek online berusia 23 tahun? Apakah ini hanya obsesi sesaat? Atau mungkin, seperti yang beberapa orang bilang, dia hanya ingin memanfaatkan uang saya? Saya mencoba mengabaikan semua keraguan itu. Lagi pula, kami belum benar-benar menjalin hubungan apapun. Kami hanya berteman. Tapi di dalam hati saya, ada bagian kecil yang mulai berharap. Berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, Dimas adalah orang yang bisa mengisi kekosongan dalam hidup saya. Hubungan saya dengan Dimas mulai berkembang lebih serius tanpa saya sadari. Awalnya, kami hanya bertemu saat dia mengantar pesanan makanan ke kantor saya. Lalu, entah bagaimana, kami mulai saling mengirim pesan di luar jam kerja. Dia bercerita tentang kuliahnya, keluarganya, dan mimpi-mimpinya untuk menjadi penulis suatu hari nanti. Saya mendengarkannya dengan penuh perhatian, tertarik pada cara dia melihat dunia,
penuh harapan meskipun hidupnya tidak mudah. Namun, semakin dekat hubungan kami, semakin besar pula tekanan yang saya rasakan dari lingkungan sekitar. Pertama-tama, ada Rani, sahabat saya. Awalnya, dia mendukung hubungan kami selama saya bahagia. Yang penting kamu nyaman, Wi. Umur cuma angka kok, katanya saat saya curhat tentang Dimas. Tapi, beberapa minggu kemudian, dia mulai menunjukkan kekhawatirannya. Wi, aku nggak mau bikin kamu down atau apa, tapi kamu yakin sama Dimas? Aku nggak bilang dia orang jahat atau apa, tapi kan usianya jauh banget sama kamu. Apa nggak takut kalau dia cuma manfaatin kamu? Tanyanya suatu malam saat kami makan, malam bersama. Saya terdiam. Pertanyaan itu sudah berkali-kali muncul dalam pikiran saya sendiri. Apakah Dimas benar-benar mencintai saya? Atau apakah dia hanya tertarik pada status sosial saya? Tapi setiap kali saya melihat senyum tulusnya, setiap kali dia mendengarkan cerita saya dengan penuh perhatian, saya merasa bahwa dia tidak seperti itu. Dia berbeda. Namun, tekanan terbesar datang dari ibu saya, Bu Siti. Suatu hari, saat saya pulang ke rumah untuk makan malam, dia langsung menginterogasi saya. Dewi, aku dengar-dengar kamu lagi dekat sama pengemudi ojek online, ya? Bener nggak? Tanyanya dengan nada tajam. Saya langsung merasakan darah saya naik ke kepala. Bagaimana bisa dia tahu? Apakah ada orang yang membicarakannya di belakang saya? Iya, Bu. Kami. Dekat? Jawab saya pelan, mencoba menahan emosi. Debat apanya, Wi? Kamu ini wanita sukses, punya karir cemerlang, tapi kok malah deket-deket sama anak muda yang masih nggak jelas masa depannya. Dia cuma pengemudi ojek, Wi. Nggak cocok sama kamu. Bentaknya, membuat saya mundur selangkah. Aku nggak peduli dia pengemudi ojek atau apa, Bu. Yang penting buat aku, dia baik sama aku. Dia ngertiin aku, dia nggak ngejudge aku kayak orang lain. Balas saya dengan suara bergetar. Baik? Ngertiin? Itu cuman awalnya aja, Wi. Tunggu aja sampai dia lihat semua uangmu, semua hartamu. Pasti dia bakal manfaatin kamu, kata Bu Siti dengan nada dingin. Kata-katanya menusuk hati saya. Sebagai seorang ibu, dia seharusnya mendukung saya, bukan malah membuat saya ragu. Tapi, di sisi lain, saya juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dia. Di mata masyarakat Indonesia, hubungan seperti ini memang dianggap aneh. Perbedaan usia 5 tahun saja kadang-kadang sudah dianggap tabu, apalagi 12 tahun. Belum lagi perbedaan status sosial antara kami. Saya adalah seorang wanita karier yang mapan, sedangkan Dimas hanyalah seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu sebagai pengemudi ojek online. Setelah percakapan itu, saya mulai merasa bimbang. Apakah saya salah telah memilih Dimas? Apakah saya hanya terbawa perasaan sesaat karena dia begitu tulus dan pengertian? Atau mungkin, seperti yang ibu saya bilang, dia hanya ingin memanfaatkan saya? Saya mencoba menjauh darinya untuk beberapa waktu. Saya berhenti memesan makanan melalui aplikasi yang biasa dia gunakan, dan saya menghindari balasan pesan-pesannya. Namun, semakin saya menjauh, semakin besar rasa rindu yang saya rasakan. Ada sesuatu dalam diri saya yang tidak bisa lepas darinya. Dan akhirnya, saya menyadari satu hal. Saya tidak bisa terus-terusan hidup demi memenuhi ekspektasi orang lain. Jika saya mencintai Dimas, jika dia membuat saya bahagia, maka saya harus berani menghadapi semua penilaian negatif itu. Suatu malam, saya memberanikan diri untuk menghubungi Dimas. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota, tempat favorit kami. Saat dia datang, saya bisa melihat kekhawatiran di matanya. Kenapa kamu menghindar, Wi? Tanyanya pelan, suaranya penuh kelembutan. Aku bingung, Mas. Semua orang bilang hubungan kita nggak akan berhasil. Bahkan ibuku sendiri nggak merestui kita, jawab saya. Suara saya bergetar. Dimas diam sejenak, lalu menggenggam tangan saya erat. Aku nggak bisa janji apa-apa soal masa depan, Wi. Tapi satu hal yang pasti, aku sayang sama kamu. Bukan karena uangmu, bukan karena statusmu, tapi karena kamu adalah Dewi yang aku kenal. Kamu kuat, mandiri,
dan punya hati yang baik. Kalau kamu mau lanjutin hubungan ini, aku siap. Tapi kalau kamu merasa ini terlalu berat buat kamu, aku juga nggak akan maksa. Kata-katanya membuat air mata saya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa benar-benar dipahami oleh seseorang. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, hanya cinta yang tulus. Saya menghapus air mata saya dan tersenyum padanya. Aku nggak mau menyerah, Mas. Aku mau kita terus bersama, meskipun banyak tantangan di depan. Dia tersenyum lebar, lalu menggenggam tangan saya lebih erat. Kalau gitu, kita hadapi semua itu bareng-bareng, Wi. Beberapa minggu setelah perbincangan di kedai kopi itu, hubungan saya dengan Dimas semakin kuat. Kami mulai lebih sering bertemu, tidak hanya untuk makan malam atau ngopi bareng, tapi juga untuk hal-hal kecil seperti jalan-jalan sore di taman atau sekadar menonton film di apartemen saya. Ada sesuatu yang begitu nyaman dan alami tentang kebersamaan kami. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi berlebihan. Hanya dua orang yang saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Namun, takdir rupanya belum selesai menguji cinta kami. Suatu pagi, saat saya sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor, ponsel saya berdering. Nomor yang tertera di layar membuat saya terkejut. Itu adalah nomor Anto, mantan kekasih pertama saya yang sudah lama hilang kontak. Dengan ragu-ragu, saya mengangkat teleponnya. "Halo?" kata saya pelan, suara saya sedikit bergetar. "Dewi?" "Ini aku Anto," katanya dari seberang sambungan. Suaranya masih sama seperti dulu, lembut, tapi penuh keyakinan. "Apa kabar, Anto? Lama nggak dengar kabar kamu," balas saya, mencoba terdengar santai meskipun hati saya mulai bergemuruh. "Baik, Wi. Sebenarnya, aku baru pulang dari luar negeri. Aku udah lama nggak di Jakarta, tapi ada hal penting yang mau aku bicarain sama kamu," katanya serius. Saya tertegun. Apa maksudnya? Mengapa dia tiba-tiba muncul lagi setelah bertahun-tahun tak ada kabar? "Kita bisa ketemu? Aku janji nggak akan memakan waktu lama," tambahnya. Setelah beberapa detik berpikir, saya akhirnya setuju. "Oke, kita ketemu besok sore di kafe langganan kita dulu," jawab saya singkat. Keesokan harinya, saya datang ke kafe tersebut dengan perasaan campur aduk. Anto sudah menunggu di sana. Tampak lebih dewasa dan mapan dibandingkan dulu. Dia tersenyum saat melihat saya, lalu mempersilakan saya duduk. "Kamu nggak berubah, Wi. Masih cantik seperti dulu," katanya sambil tersenyum. "Aku udah banyak berubah, Anto. Kamu sendiri juga kelihatan beda," balas saya pelan. Dia mengangguk, lalu menghela napas panjang. "Wi, aku nggak akan basa-basi. Aku muncul lagi karena aku menyesal. Aku menyesal sudah melepas kamu dulu. Aku sadar bahwa aku salah besar meninggalkanmu demi karierku. Sekarang, aku sudah punya segalanya. Uang, status, karier yang bagus. Tapi aku nggak bahagia tanpa kamu." Saya terdiam. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati saya. Bagian dari saya masih menyimpan rasa sakit atas apa yang dia lakukan dulu. Tapi di sisi lain, ada bagian kecil yang merasa tersentuh oleh pengakuannya. "Anto, kamu nggak bisa datang tiba-tiba dan bilang semua ini. Aku udah punya hidup baru sekarang," kata saya pelan. "Aku tahu, Wi. Aku tahu kamu dekat sama Dimas. Tapi, apakah kamu benar-benar yakin sama dia? Dia cuma pengemudi ojek online, Wi. Dia nggak bisa kasih kamu masa depan yang sama kayak aku," katanya dengan nada meyakinkan. Saya langsung merasa marah mendengar komentar itu. Siapa dia berani merendahkan Dimas hanya karena status sosial? Itu bukan urusanmu, Anto. Aku bahagia sama Dimas. Dia nggak pernah ngejudge aku, dia ngertiin aku, dan dia sayang sama aku apa adanya. Balas saya tegas. Anto terlihat kecewa, tapi dia tidak menyerah. "Aku nggak mau memaksamu, Wi, tapi pikirkanlah baik-baik. Kamu pantas dapat yang terbaik. Dan aku siap memperbaiki kesalahan dulu. Aku siap jadi pria yang kamu butuhkan sekarang." Percakapan itu membuat saya bimbang selama beberapa hari. Di satu sisi, saya masih memiliki kenangan manis dengan Anto. Ia adalah cinta pertama saya,
pria yang pernah membuat saya merasa dicintai sepenuh hati. Di sisi lain, saya tahu bahwa Dimas adalah orang yang benar-benar mencintai saya dengan tulus tanpa syarat. Namun, yang membuat saya semakin bingung adalah reaksi Dimas saat saya menceritakan tentang pertemuan itu. Alih-alih marah atau cemburu, dia malah tersenyum tenang. "Wi, aku nggak akan melawan Anto. Kalau kamu merasa dia yang terbaik buat kamu, aku nggak akan ngehalangin. Yang penting, kamu bahagia," katanya dengan nada lembut. Kata-katanya membuat saya merasa bersalah. Dia begitu dewasa dan pengertian, tidak seperti Anto yang mencoba merebut saya kembali dengan cara-cara licik. Akhirnya, saya memutuskan untuk menghadapi dilema ini dengan jujur pada diri sendiri. Saya ingat kata-kata Rani. "Yang penting kamu nyaman, Wi." Dan saat saya mempertimbangkan semuanya, saya tahu bahwa Dimas adalah orang yang membuat saya merasa benar-benar nyaman dan dicintai. "Mas, aku udah memutuskan. Aku nggak mau balik ke Anto. Aku mau kita terus bersama," kata saya padanya suatu malam. Dimas tersenyum lebar, lalu memeluk saya erat. "Terima kasih, Wi. Aku janji bakal selalu ada buat kamu, apapun yang terjadi." Keputusan saya untuk memilih Dimas bukanlah akhir dari perjuangan kami. Justru, itu adalah awal dari ujian yang lebih besar. Setelah saya memberitahu keluarga dan teman-teman bahwa saya serius menjalin hubungan dengan Dimas, reaksi mereka datang seperti badai yang tak terhindarkan. Ibu saya, Bu Siti, adalah yang paling keras menentang. Saat saya memberitahunya bahwa saya ingin menikah dengan Dimas, dia langsung meledak dalam amarah. "Kamu gila, Wi. Nggak ada orang normal yang nikah sama pengemudi ojek online. Kamu ini wanita sukses, punya karier cemerlang, tapi kok malah milih hidup susah sama anak muda yang nggak jelas masa depannya?" Bentaknya dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak peduli apa kata orang, Bu. Yang penting aku bahagia. Aku cinta sama Dimas," balas saya tegas, meskipun hati saya terasa remuk mendengar kata-katanya. "Kalau kamu tetap ngotot nikah sama dia, aku nggak akan anggap kamu anakku lagi," ancamnya sebelum meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Saya duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ditutup ibu saya. Air mata mulai mengalir tanpa bisa saya kendalikan. Ini adalah pertama kalinya ibu saya mengancam akan memutuskan hubungan denganku. Tapi, meskipun hati saya terluka, saya tahu bahwa saya tidak bisa mundur. Cinta saya pada Dimas lebih kuat daripada rasa takut saya kehilangan restu ibu. Teman-teman saya juga memberikan reaksi beragam. Ada yang mendukung, seperti Rani, yang selalu berada di sisi saya dan mengatakan bahwa kebahagiaan saya adalah yang utama. Namun, ada juga yang meremehkan hubungan kami, menyebutnya sebagai hubungan sesaat atau obsesi terhadap pria muda. Bahkan, beberapa rekan kerja di kantor mulai membicarakannya di belakang saya, membuat suasana menjadi tidak nyaman. Namun, meskipun banyak tekanan dari luar, Dimas tetap setia mendampingi saya. Dia tidak pernah marah atau tersinggung atas semua komentar negatif yang ditujukan padanya. Sebaliknya, dia selalu menguatkan saya dengan senyum tulusnya. "Wi, kita nggak perlu mikirin apa kata orang. Yang penting, kita saling mencintai dan saling mendukung," katanya suatu malam saat kami duduk bersama di balkon apartemen saya. "Aku ngerti, Mas, tapi kadang-kadang rasanya berat banget." "Aku nggak mau kehilangan keluargaku," balas saya pelan, suara saya bergetar. Dimas menggenggam tangan saya erat. "Aku ngerti perasaan kamu, Wi. Tapi ingat, cinta kita nggak boleh dikalahkan sama penilaian orang lain. Kalau kita yakin, kita bisa hadapi semuanya bareng-bareng." Kata-katanya membuat saya merasa lebih kuat. Dia benar, cinta kami harus lebih kuat daripada semua prasangka dan penilaian negatif. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang melawan tekanan sosial, kami memutuskan untuk menikah secara sederhana. Kami hanya mengundang segelintir orang yang benar-benar mendukung hubungan kami. Rani, beberapa teman dekat Dimas, dan beberapa kolega saya yang masih memahami situasi. Ibu saya tidak hadir, tapi saya tahu bahwa dia masih mencintai saya meskipun dia belum bisa menerima Dimas. Pernikahan kami digelar di sebuah taman kecil di pinggir kota. Dekorasi sederhana, hanya bunga-bunga segar,
dan lilin yang menghiasi tempat duduk tamu. Saat saya berjalan menuju altar dengan gaun putih sederhana, saya bisa melihat Dimas menunggu di sana dengan senyum lebar yang membuat hati saya hangat. "Kamu cantik banget, Wi," bisiknya saat saya sampai di sampingnya. "Aku nggak sabar jadi istri kamu, Mas." Balas saya pelan. Air mata bahagia mulai mengalir di pipi saya. Acara berjalan dengan khidmat. Saat ucapan syukur dibacakan oleh sahabat Dimas, saya merasakan kedamaian yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ini adalah hari paling bahagia dalam hidup saya, meskipun banyak orang-orang yang tidak hadir karena penilaian negatif mereka. Namun, ada satu momen yang membuat saya terkejut. Di tengah acara, Anto tiba-tiba muncul sebagai tamu tak diundang. Semua mata tertuju padanya saat dia berjalan ke arah kami. Saya tegang, takut dia akan membuat keributan. Tapi, alih-alih marah atau protes, dia malah tersenyum tipis. "Selamat, Wi, selamat untuk kalian berdua," katanya sambil menjabat tangan Dimas dan memeluk saya singkat. "Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Aku cuma mau bilang, aku sudah belajar banyak dari hubungan kalian. Kalian benar-benar pasangan yang saling mencintai. Aku harap kalian bahagia." Tambahnya sebelum pergi meninggalkan lokasi acara. Saya dan Dimas saling berpandangan, lalu tersenyum. Meskipun Anto pernah menjadi bagian penting dalam hidup saya tahu bahwa keputusan saya memilih Dimas adalah yang terbaik. Setahun telah berlalu sejak hari pernikahan saya dengan Dimas. Meskipun banyak tantangan yang harus kami hadapi, hubungan kami tetap kuat dan penuh cinta. Kami membuktikan kepada dunia bahwa cinta tidak mengenal batasan usia, status sosial, atau tekanan dari luar. Bagi kami, cinta adalah tentang saling memahami, mendukung, dan menghargai satu sama lain tanpa syarat. Setelah menikah, saya memutuskan untuk sedikit melambat dalam karier saya. Saya mulai bekerja paruh waktu di perusahaan, sehingga saya bisa lebih fokus pada kehidupan keluarga dan proyek-proyek pribadi. Dimas, yang baru saja lulus dari kuliahnya, mulai mencari pekerjaan tetap, sambil terus mengejar mimpinya menjadi penulis. Kami tinggal bersama di apartemen saya yang sudah saya renovasi agar terasa lebih seperti rumah. Setiap pagi, kami menikmati kopi bersama di balkon sambil merencanakan hari-hari kami. Ada kedamaian dalam rutinitas sederhana ini yang tak pernah saya rasakan sebelumnya. Namun, meskipun kebahagiaan kami tampak nyata, tantangan masih datang dari luar. Beberapa orang di lingkungan sekitar masih meremehkan hubungan kami. Ada tetangga yang sering memberikan komentar sinis tentang pria muda yang menikahi wanita tua demi uang. Ada juga mantan rekan kerja saya yang secara halus menanyakan apakah saya benar-benar bahagia dengan pilihan hidup saya. Tapi, kali ini, saya tidak lagi terpengaruh oleh semua itu. Saya tahu bahwa cinta saya dengan Dimas bukanlah lelucon atau nafsu sesaat. Ini adalah cinta yang tumbuh dari pengertian dan kebersamaan. Dan yang paling penting, saya tidak sendirian dalam menghadapi semua ini. Dimas selalu ada di sisi saya, siap mendukung saya kapanpun saya membutuhkan. Salah satu momen paling berarti dalam setahun terakhir adalah ketika ibu saya akhirnya datang untuk bertemu saya. Suatu sore, dia tiba-tiba muncul di pintu apartemen kami tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jantung saya berdebar kencang saat melihatnya. Sudah hampir setahun sejak kami terakhir bicara, dan saya tidak tahu bagaimana reaksinya akan berubah kali ini. "Bu," kata saya pelan. Suara saya bergetar. "Dewi, aku minta maaf," katanya dengan nada lembut, matanya berkaca-kaca. Saya terdiam, lalu memeluknya erat. Semua rasa sakit dan kekecewaan yang saya pendam selama ini perlahan mulai hilang. "Aku nggak mau kehilangan kamu, Wi. Aku ngerti kalau kamu bahagia sama Dimas. Dia anak yang baik," tambahnya sambil tersenyum tipis. Dimas yang berada di ruang tamu langsung bangkit dan mendekati kami. "Bu, terima kasih sudah datang. Aku janji, bakal jaga Dewi dengan baik," katanya sopan. Ibu saya mengangguk, lalu memeluk Dimas singkat. Saat itulah saya tahu bahwa hati ibu saya mulai terbuka. Mungkin butuh waktu lama bagi dia untuk sepenuhnya menerima hubungan kami, tapi langkah pertama ini sudah cukup membuat saya lega.
Melihat perubahan sikap ibu saya membuat saya semakin yakin bahwa cinta bisa mengubah pandangan orang lain. Itu yang kemudian menginspirasi saya dan Dimas untuk memulai sebuah proyek bersama. Mendirikan komunitas yang mendukung pasangan lintas usia dan latar belakang sosial. Kami ingin membantu orang-orang yang berada dalam situasi serupa seperti kami, yang seringkali merasa terisolasi karena stigma dan prasangka sosial. Kami menyebut komunitas itu Cinta Tanpa Batas. Di sini, pasangan-pasangan dari berbagai latar belakang bisa saling berbagi cerita, memberikan dukungan emosional, dan belajar untuk menghadapi tekanan dari luar. Banyak dari mereka yang awalnya ragu-ragu, tapi setelah bergabung dengan komunitas, mereka mulai merasa lebih percaya diri dengan pilihan hidup mereka. "Wih, aku bangga sama kamu," kata Dimas suatu malam saat kami duduk di balkon apartemen kami. "Kenapa, Mas?" tanya saya, tersenyum kecil, "karena kamu nggak cuma memperjuangkan cinta kita, tapi juga membantu orang-orang lain untuk melawan stigma. Kamu hebat banget," katanya sambil memeluk saya erat. Saya tertawa kecil, lalu membenamkan wajah saya di bahunya. "Aku nggak bisa melakukan ini sendiri, Mas. Kamu juga yang selalu ada di samping aku." Di tengah gemerlap lampu kota yang terlihat dari balkon, saya merenungkan perjalanan hidup saya selama ini. Dulu, saya adalah wanita yang merasa kesepian, meskipun memiliki segalanya, karier sukses, kekayaan, dan kebebasan finansial. Tapi kini, saya adalah wanita yang bahagia, karena telah menemukan cinta sejati. Cinta yang tidak hanya mengisi kekosongan dalam hati saya, tapi juga mengajarkan saya arti sebenarnya dari keberanian, pengorbanan, dan penerimaan. Cinta itu tidak pernah mudah. Tapi jika dilandasi oleh kejujuran, pengertian, dan keberanian untuk melawan prasangka, cinta bisa mengatasi segala rintangan. Dan itulah yang saya temukan dalam diri Dimas, cinta yang tulus, tanpa syarat dan penuh makna.